Siapa sih yang seharusnya bikin KPI di dalam sebuah perusahaan? HRD kah? Business owner kah? Atau manajernya? Nah, tonton sampai habis supaya kamu makin paham tentang cara membuat KPI yang benar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Di channel ini teman-teman bisa lihat bahwa saya sangat amat fokus dalam mengedukasi cara membuat KPI yang benar. Sampai-sampai mungkin kalau teman-teman rajin menonton konten YouTube saya, mungkin teman-teman udah nggak perlu lagi ikut webinar karena hampir semuanya sebetulnya dibahas walaupun piece by piece, part by part gitu ya. Cuma memang kalau di webinar semuanya lebih terstruktur dan ada exercise-nya, ada tanya jawabnya dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau belajar tentang KPI yang lebih terstruktur, silakan ikuti webinar kita. Info webinarnya kepoin aja terus di Instagram @fprojecthr. Nih ada di video ini tulisannya @fprojecthr. Nanti tampilkan aja nih tampilan Instagram kita. Nah, di situ ada linknya. Ya, link in bio-nya, di dalamnya ada berbagai macam kelas seputar KPI, webinar offline maupun yang lainnya. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul di peserta webinar dan kelas saya adalah siapa yang harusnya membuat KPI? Banyak yang berpikir bahwa yang membuat KPI itu adalah HRD. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena mindsetnya adalah KPI itu urusan HR. Oke. Lalu pemahaman juga adalah kebanyakan KPI itu adalah tentang kedisiplinan, tentang siapa yang rajin masuk kerja, siapa yang tidak terlambat datang, ya. Sehingga dipikirnya adalah ini adalah urusannya HRD, dia yang buat. Hal seperti ini itu tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, ya. Jadi kalau di pemahaman kami di F-Project, kami melihat KPI itu adalah sebagai alat ukur kinerja, oke. Jadi alat ukur kinerja. Definisi KPI alat ukur kinerja ini saya buat dengan singkat gitu ya, supaya teman-teman clear. Yang diukur itu kinerja, bukan sikap kerja atau kompetensi. Nah, jadi ketika kita mau mengukur kinerja, pertanyaannya kan adalah siapa yang paling tahu ukuran kinerja yang cocok untuk sebuah posisi? Secara logika yang paling tahu adalah atasannya dan orang itu sendiri. Contoh, seorang digital marketer atau seorang kepala produksi. Maka yang paling tahu KPI untuk digital marketer adalah ya manajer digital marketer nih dan orang tersebut. Karena dia yang paling ngerti yang penting dari pekerjaan dia nih outputnya apa sih. Kinerjanya bisa dilihat dari mana sih gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba HR bikinin, HR-nya juga nggak ngerti secara detail ini orang kerjaannya apa, isunya lagi apa. Jadi kesimpulannya adalah yang membuat memang betul adalah leadernya bersama-sama dengan anggota timnya. Tapi ada juga yang melenceng sedikit nih menurut saya. Melencengnya dikit, nggak kebanyakan. Kalau yang tadi HR yang buat tuh melencengnya banyak. Yang melenceng sedikit adalah yang bikin KPI-nya itu anggota timnya langsung. Jadi sistemnya begini, perusahaan mengumumkan, sekarang adalah saatnya kita bikin KPI. Oke? Lalu leader-leadernya bilang, oke, anak-anak masing-masing tim saya bikin semua KPI kalian, menurut kalian apa? Wah, gitu ya. Tanpa ada arahan dari atas, KPI-nya dia itu apa, KPI perusahaan itu apa. Nah, ini juga melenceng sedikit. Karena akan lebih enak, lebih ideal, dan lebih selaras kalau kita punya dulu KPI perusahaan yang dibikin oleh business owner dan tim leadership-nya, of course. Lalu diturunkan ke KPI pemimpinnya, manajernya. Lalu dari situ itulah baru jadi bekal untuk masing-masing individu membuat KPI-nya. Kalau staff kita udah ngerti cara bikin KPI, boleh. Ya, boleh banget untuk kita omongin, silakan bikin KPI. Tapi berdasarkan KPI saya ya sebagai manajer. Atau berdasarkan KPI perusahaan. Nah, jadi jangan tiba-tiba minta staff kita, anggota kita untuk bikin KPI tanpa ada bekal KPI di atasnya. Tapi yang paling ideal menurut saya adalah ketika proses pembuatan itu duduk bareng atasan dan bawahan untuk berdiskusi apa KPI yang paling tepat untuk kamu dan juga targetnya.
Jadi ini semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Saya bukan hanya menjawab siapa yang membuat, tetapi saya juga berusaha mengajarkan mengapa yang membuat adalah orang tersebut, gitu ya. Supaya terjadi pemahaman yang baik, pengukurannya lebih tepat, dan dibuat bersama-sama dengan anggota tim supaya ada rasa saling memiliki, ada rasa tanggung jawab yang lebih. Karena kan ini hasil kesepakatan, bukan dari atas langsung kasih ke dia, dia pun juga nggak tahu, nggak punya kesempatan untuk counter, nggak punya kesempatan untuk berdiskusi, berdebat, dan sebagainya gitu ya. Tiba-tiba udah ada. Nah itu juga sebaiknya dihindari. Nah kalau sudah menjawab teman-teman, boleh tulis di komen nih pertanyaan lainnya seputar KPI ya, supaya saya juga bisa memahami apa sih yang teman-teman masih bingung nih seputar KPI. Dan jangan lupa subscribe, karena banyak video baru yang muncul setiap minggunya, nggak hanya tentang KPI, tapi tentang karir, tentang leadership, tentang growth mindset, tentang HR pada umumnya, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman suka dengan video-video kita, boleh di-share ke orang lain, supaya nanti makin banyak lagi yang teredukasi gitu ya. Termasuk juga video hari ini. Kalau ini memang sesuai, masuk di akal nih teman-teman, coba di-share ke orang-orang HR atau business owner di perusahaan Anda. Oke, semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.